Pernahkah kamu membayangkan, seorang presiden Indonesia masuk bursa calon ketua umum dua partai sekaligus? Ya, ini bukan cerita fiksi atau gosip semata, tapi fakta politik yang sedang hangat di tanah air. Presiden Joko Widodo tiba-tiba muncul sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dan juga Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Dua partai yang selama ini berjalan di jalur berbeda, kini keduanya sama-sama menawarkan nama Jokowi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sinyal kaderisasi yang berjalan baik atau hanya sebuah drama politik belaka? Mari kita mulai dengan fakta yang bikin heboh. Di tengah perhelatan politik yang dinamis, muncul kabar mengejutkan bahwa Jokowi masuk dalam bursa calon ketua umum dua partai besar sekaligus, PSI dan PPP. PSI, partai yang dikenal dengan wajah muda, modern, dan progresif, berdiri dengan ideologi anti korupsi dan pembaruan politik. Sementara PPP, partai lama dengan akar kuat di basis Islam tradisional, dikenal sebagai partai yang punya jaringan luas dan pengalaman panjang di pentas politik nasional. Namun pertanyaannya, kenapa nama Jokowi bisa muncul di dua tempat yang berbeda? Apakah benar partai-partai ini tengah serius menggodok kader masa depan mereka? Ataukah ini trik untuk menyulut perhatian publik, menciptakan sensasi, dan menutup-nutupi masalah internal? Berita ini tidak hanya mengejutkan masyarakat, tapi juga memancing berbagai reaksi dari pengamat politik, kader partai, bahkan pendukung setia kedua partai. Ada yang melihatnya sebagai kesempatan emas, namun banyak pula yang menganggapnya sebagai sinyal bahwa kaderisasi partai sedang mengalami kebuntuan. Sementara elit politik berlomba mencari figur sentral, akar rumput justru merasa diabaikan. Ketika kita menyebut PSI dan PPP, sebenarnya kita sedang membicarakan dua dunia politik yang sangat berbeda. PSI hadir sebagai wajah baru dengan jargon modern dan progresif, berani menantang status quo, serta mengusung semangat anti korupsi dan pembaruan. Sementara PPP adalah partai yang sudah berusia puluhan tahun, berakar pada basis Islam tradisional dengan jaringan luas yang telah terbangun selama puluhan tahun. Namun, di balik segala perbedaan ideologi dan basis massa, kedua partai ini ternyata memiliki satu masalah yang sama, kaderisasi yang mandek. Apa itu kaderisasi? Singkatnya, kaderisasi adalah proses pembentukan dan regenerasi kepemimpinan di dalam partai agar bisa melahirkan pemimpin baru yang berkualitas. Kaderisasi yang berjalan baik akan memastikan partai memiliki sumber daya manusia yang siap memimpin masa depan. Sayangnya, baik PSI maupun PPP sepertinya kesulitan menjalankan proses ini dengan baik. Di PSI, meski dikenal dengan wajah muda, nyatanya banyak kader potensial yang merasa sulit untuk mendapatkan ruang berkembang. Partai ini masih didominasi oleh nama-nama sentral yang cukup berpengaruh, sehingga regenerasi terasa terhambat. Sementara di PPP, masalahnya lebih klasik. Partai ini kerap dianggap terlalu bergantung pada elit lama dan struktur hierarki yang kaku, membuat kader muda sulit menembus lapisan tertinggi. Akibatnya, pembaruan kepemimpinan berjalan sangat lambat. Kondisi kaderisasi yang mandek ini membuat kedua partai tersebut harus berpikir ulang mencari solusi cepat. Salah satunya adalah dengan melirik figur sentral yang sudah punya nama besar dan pengaruh kuat. Disinilah nama Presiden Jokowi muncul di bursa calon ketua umum kedua partai ini. Kita bisa bilang ini semacam jalan pintas, menggunakan popularitas dan wibawa tokoh besar untuk menyuntikkan energi baru, sekaligus menyelamatkan citra partai yang sedang terancam terjebak dalam stagnasi kaderisasi. Mari kita jujur sebentar. Bursa calon ketua umum partai politik bukanlah arena murni tentang siapa yang paling kompeten atau siap memimpin. Lebih sering, ini adalah panggung drama politik yang syarat dengan sandiwara, intrik, dan kepentingan elit bursa. Ketua umum menjadi ajang untuk memperlihatkan siapa yang punya kuasa, siapa yang mampu mengatur skenario, dan tentu saja siapa yang bisa memikat publik dengan citra dan nama besar. Dalam situasi kaderisasi yang mandek, bursa ini jadi lahan subur bagi manuver-manuver politik yang kadang malah jauh dari esensi pembaruan. Nah, masuknya nama Jokowi di dua bursa ketua umum partai yang berbeda itu jelas bukan kebetulan. Ini bukan soal dorongan spontan dari akar rumput atau aspirasi kader yang jujur. Ini adalah manuver politik kelas atas. Sebuah taktik yang memanfaatkan nama besar dan aura sang presiden untuk menutupi kegagalan partai dalam menyiapkan regenerasi pemimpin sejati. Bayangkan,
jika partai harus mengandalkan tokoh eksternal, bukan kader internal yang dibentuk bertahun-tahun, itu artinya ada masalah besar di balik layar. Bursa ini bukan cuma soal kompetisi kepemimpinan, tapi juga cermin betapa parahnya krisis kaderisasi yang membelit PSI dan PPP. Seolah-olah partai-partai ini lupa bahwa kepemimpinan sejati harus lahir dari proses panjang pembelajaran dan penggemblengan, bukan instan dan berdasarkan nama besar yang sedang viral. Drama ini semakin pelik ketika kita sadar bahwa politik di Indonesia kadang lebih mirip sandiwara opera sabun yang penuh dengan pengulangan pola. Elit yang tak mau turun panggung, kader, muda yang tak diberi panggung, dan nama besar yang dipakai sebagai alat pengalihan perhatian. Jokowi sebagai figur sentral pun sebenarnya tak bisa menghindar dari kenyataan pahit ini. Betapa sistem politik yang ada kini menjadikan sosoknya bukan sebagai pemimpin yang lahir dari kaderisasi, tapi semacam sapu jagat yang dipakai membersihkan masalah internal partai. Ada satu kata yang sering disebut dalam kongres partai, seminar politik, bahkan pidato kenegaraan, kaderisasi. Tapi ironisnya, kata ini hanya hidup di atas kertas. Di lapangan, kaderisasi seringkali hanya jadi formalitas, ritual tahunan tanpa ruh. Kita sudah terlalu sering mendengar partai bicara soal membina kader muda, menyiapkan pemimpin masa depan, atau regenerasi yang inklusif. Tapi lihatlah struktur partai sekarang, dipenuhi wajah lama, nama lama, dan logika lama. Kaderisasi hanya jadi jargon, bukan mekanisme nyata. Pertanyaannya, kenapa kaderisasi diabaikan? Jawabannya sederhana, tapi menyakitkan. Kaderisasi membutuhkan waktu, kesabaran, dan keikhlasan elit untuk berbagi ruang. 3 hal yang sangat langka di politik kita. Elit partai lebih suka jalan cepat. Mereka lebih nyaman mengimpor figur besar ketimbang menanam, menyiram, dan menunggu pohon kader tumbuh sendiri. Mereka lebih percaya pada nama besar yang bisa langsung menarik suara, dibandingkan wajah-wajah muda yang masih belajar menyusun strategi dan merasakan kalah menang. Dan saat sistem kaderisasi gagal, muncullah skenario seperti ini. Panggil Jokowi. Ya, di tengah stagnasi ide dan defisit pemimpin internal, solusi paling instan adalah mengusung tokoh nasional yang populer dan tentu saja sudah terbukti menang. Tapi ini seperti menambal atap bocor dengan karpet merah. Kelihatan mewah dari luar, tapi basah di dalam. Apa gunanya sekolah kader jika ujung-ujungnya yang diusung malah bukan orang dari dalam? Untuk apa punya departemen pendidikan politik jika pada akhirnya partai hanya menengok keluar saat memilih pemimpin? Yang lebih tragis, kaderisasi gagal bukan karena kadernya bodoh, tapi karena sistemnya disabotase oleh elit yang takut kehilangan kendali. Dan hari ini, kita menyaksikan dampaknya. Partai-partai yang kehilangan arah, kehilangan identitas, dan akhirnya kehilangan keberanian untuk menyiapkan masa depan mereka sendiri. Kalau kita ingin bicara jujur, suara para pengamat politik adalah cermin paling tajam yang sering kita abaikan. Mereka melihat apa yang sering disembunyikan. Kaderisasi partai yang selama ini dipuja-puja ternyata cuma ilusi. Para pengamat menyoroti, dengan keras kemunculan nama Jokowi di bursa calon ketua umum PSI dan PPP, bukan sebagai bukti kaderisasi berjalan, tapi justru bukti kegagalan sistem yang kronis. Kaderisasi partai tak berjalan, sehingga mereka harus mencari figur sentral yang punya popularitas tinggi untuk menghidupkan partai, ujar salah satu pengamat senior. Bukan hanya soal popularitas, tapi ini soal kenyataan pahit bahwa partai sudah kehabisan stok kader yang benar-benar siap memimpin. Kondisi ini menunjukkan kegagalan struktural yang dalam. Partai-partai lebih sibuk menjaga kepentingan elit dan mengunci kekuasaan daripada menyiapkan regenerasi yang sehat. Bahkan, pengamat mengkritik keras pola elitisme tertutup yang berkuasa di banyak partai. Kader muda dan potensial seringkali dikandangkan, tidak diberi ruang berkembang, karena dianggap ancaman bagi kelompok lama. Ironisnya, pola ini semakin memperparah stagnasi dan melemahkan daya saing partai di kancah politik nasional. Dan ketika partai tak punya pilihan lain selain menggantungkan harapan pada nama besar seperti Jokowi, itu sebenarnya tanda bahaya bagi demokrasi kita. Demokrasi yang sehat tidak seharusnya bergantung pada sosok tunggal, apalagi yang berasal dari luar struktur kaderisasi internal. Para pengamat pun mengingatkan, jika krisis kaderisasi ini dibiarkan, maka masa depan partai dan bahkan politik nasional akan semakin suram dan stagnan.
Di balik gemerlap bursa calon ketua umum, suara kader dan pendukung partai seringkali tenggelam dalam kekosongan. Mereka yang sehari-hari berjuang di akar rumput ini menyimpan cerita dan kekecewaan yang jarang terdengar. Banyak kader muda yang menatap kemunculan nama Jokowi dengan skeptis. Bukan karena mereka membenci sang presiden, tapi karena kemunculan itu seolah menegaskan kegagalan partai dalam menyiapkan regenerasi. Munculnya Jokowi itu bikin kami bertanya-tanya, apa selama ini kami cuma figuran? Apa suara dan perjuangan kami tidak berarti? Keluh seorang kader muda PSI. Kekecewaan ini juga dirasakan kader PPP yang sudah bertahun-tahun berjuang, tapi merasa pintu untuk naik ke posisi strategis selalu tertutup rapat oleh elit lama. Mereka melihat fenomena ini sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi dan kerja keras kader sejati. Nama besar yang diimpor dari luar dianggap menutupi problem internal yang seharusnya diselesaikan dengan serius. Pendukung partai pun mulai merasakan getaran keraguan. Mereka yang selama ini setia menyuarakan visi partai kini mempertanyakan arah dan masa depan organisasi yang mereka dukung. Harapan terhadap perubahan dan pembaruan yang dijanjikan terasa makin jauh, tergantikan oleh solusi instan yang membuat partai kehilangan identitasnya sendiri. Ironisnya, kader dan pendukung yang seharusnya menjadi tulang punggung partai malah jadi penonton dalam drama politik yang dibangun elit. Mereka tahu, tanpa dukungan dan kerja keras kader di lapangan, nama besar siapapun tidak akan mampu mengangkat partai ke puncak. Namun, suara mereka kerap diabaikan, dianggap tidak penting, dan malah menjadi korban dari ambisi politik yang berpusat pada figur tunggal. Fenomena Jokowi yang muncul di bursa calon ketua umum PSI dan PPP mengisyaratkan sesuatu yang lebih dari sekadar politik biasa. Ia bukan lagi sekadar presiden yang memimpin negara, tapi telah berubah menjadi semacam sapu jagat politik, figur yang diharapkan mampu membersihkan segala persoalan yang menumpuk di partai-partai. Bayangkan betapa beratnya beban ini. Bukan hanya harus mengurus negara, Jokowi juga diharapkan turun tangan menyelesaikan masalah kaderisasi yang sudah akut di partai-partai tersebut. Seolah tanpa Jokowi, partai-partai itu akan kehilangan arah dan nyawa. Namun, apakah ini sehat? Mengandalkan satu figur sentral seperti Jokowi untuk menjadi jawaban atas segala masalah adalah bentuk ketergantungan yang berbahaya. Politik seharusnya bukan soal satu nama yang dipuja dan dijadikan simbol harapan, melainkan sistem yang kuat dan berkelanjutan. Jika terus-terusan mengandalkan figur sentral, kita menciptakan budaya politik yang stagnan dan tersandera oleh popularitas personal. Regenerasi dan kaderisasi yang sebenarnya jadi pondasi demokrasi malah terabaikan. Lebih ironis lagi, sapu jagat seperti ini bisa jadi alat legitimasi bagi elit lama yang tak ingin melepas kekuasaan. Mereka menutup ruang bagi kader baru dan menggantungkan harapan pada figur besar sebagai tameng politik. Dalam jangka panjang, fenomena ini berpotensi membunuh kreativitas, inovasi, dan keberanian kader muda yang ingin berkontribusi nyata. Politik yang sehat adalah politik yang mampu melahirkan pemimpin dari dalam, bukan yang selalu bergantung pada figur luar sebagai penyelamat. Jokowi memang sosok penting, tapi membebani dia dengan harapan menjadi sapu jagat adalah tindakan yang sama dengan menunda pembenahan sistem politik yang sesungguhnya. Kita sudah sampai pada bab terakhir dari perjalanan panjang ini. Masa depan kaderisasi di Indonesia, terutama di partai-partai seperti PSI dan PPP, sedang berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Jika masalah kaderisasi terus diabaikan, jika partai tetap bergantung pada figur sentral untuk menyelamatkan citra dan eksistensinya, maka yang akan terjadi adalah stagnasi politik yang berkelanjutan. Regenerasi yang sehat adalah fondasi bagi demokrasi yang kuat. Tanpa itu, partai menjadi mesin politik yang hanya dihidupkan oleh nama besar sesaat, tanpa jiwa dan visi jangka panjang. Kita perlu berani mengakui bahwa proses kaderisasi tidak bisa diperlakukan sebagai formalitas atau ajang pencitraan. Ia harus menjadi prioritas utama yang dijalankan dengan sistem yang transparan dan adil. Partai-partai harus membuka ruang seluas-luasnya bagi kader muda untuk tumbuh, berinovasi, dan mengambil peran strategis. Tanpa keberanian ini, politik Indonesia akan terus berputar dalam lingkaran setan yang sama. Nama besar seperti Jokowi memang memberi harapan, tapi jangan sampai harapan itu berubah jadi ilusi yang menutupi kenyataan pahit. Sebagai penonton dan pelaku politik,
Kita semua punya peran untuk mendorong perubahan ini. Dari memilih pemimpin yang benar-benar hasil kaderisasi, hingga mendukung sistem yang berorientasi pada regenerasi. Karena pada akhirnya, politik bukan tentang siapa yang berdiri di panggung saat ini, tapi tentang siapa yang akan memimpin dan membangun masa depan bangsa.